Hello everyone, it's Aryasi. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau membahas buku-buku terbaik yang aku baca di tahun 2021 kemarin. Buku-buku ini nggak semuanya rilis di tahun 2021. Ada yang udah lama banget, cuman maksud aku tuh yang terbaik di 2021, maksudnya yang paling aku nikmati bacanya di tahun 2021. So with that being said, let's just get started. Buku pertama adalah Moxie by Jennifer Matthew. Ini bercerita tentang Vivian. Dia bersekolah di sekolah yang mendiskriminasi murid-murid perempuan dan menomorsatukan murid laki-laki. Dan banyak kejadian yang terjadi di sekolahnya, mulai dari yang itu tadi diskriminasi sampai ke sexual harassment yang dilakukan oleh murid laki-laki ke murid perempuan. Kemudian Vivian membuat gerakan yang bernama Moxie, itu gerakan gerilya, gerakan yang dilakukannya secara diam-diam. Jadi dia menyebarkan pamflet Moxie tersebut yang berisi imbauan kepada para murid perempuan untuk bergabung untuk melawan diskriminasi dan patriarki. Dan juga melawan sexual harassment. So, buku ini bagus banget. Aku body reading Moxie dengan teman aku dan kami berdua setuju kalau buku ini benar-benar 5 out of 5 stars. Yang kedua ada historical romance It Takes a Scandal by Caroline Linden. Ini buku kedua dari seri Scandalous. Dan aku baru dari 4 buku yang ini edisi bahasa Indonesia ya, ada 4 buku. Kalau edisi bahasa Inggrisnya dia ada novela di antara buku 2 dan buku 3, buku ketiga dan buku 4 itu ada novelanya yang buku sekian koma 5 itu, tapi aku nggak tahu apakah novela itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga. Tapi yang jelas setahu aku nih, sepanjang yang aku tahu itu cuma ada 4 buku di satu seri ini. Dan aku baru baca buku pertama, buku kedua, buku ketiga, buku keempatnya belum. Tapi dari ketiga buku dari seri Scandalous ini yang udah aku baca, buku kedua itu yang terbaik. Ini bercerita tentang Abigail. Abigail itu dia bukan putri bangsawan, tapi orang tuanya, terutama ayahnya tuh kaya raya karena dia punya bisnis, dia bekerja keras. Kalau nggak salah dia juga pengacara, pengusaha batu bara dan segala macam. Jadi dia self-made man. Dia bukan bangsawan, tapi dia karena dia kaya raya karena hasil keringatnya sendiri. So, keluarganya si Abigail itu membeli rumah peristirahatan di suatu kota kecil, dan mereka bertetangga dengan si karakter utama pria Sebastian. Sebastian dirumorkan sebagai orang yang tidak waras di situ, cuma gara-gara ayahnya Sebastian yang sudah hilang bertahun-tahun itu kehilangan kewarasannya dan menjual seluruh tanah mereka, harta mereka dengan harga yang nggak masuk akal murahnya. Kemudian dia juga dia masih lebih muda, dia pergi ke medan perang, kemudian dia cedera dan dia dipulangkan. Jadi ketika pulang dia udah cedera nih pas pulang. Kemudian dia menemukan fakta bahwa ayahnya sudah kehilangan kewarasannya dan mereka sudah kehilangan semua harta mereka. Jadi intinya gitu. Dan kemudian nggak beberapa lama kemudian ayahnya menghilang. Selama bertahun-tahun masih menjadi misteri. Yang aku suka dari sini bukan cuma romansnya, di sini ada love triangle. Love triangle is not really my favorite trope, tapi kayak karena aku udah tahu endgame-nya di sini kayak apa. But yeah, okay. Sparks dan chemistry antara Sebastian dan Abigail itu benar-benar sweet, benar-benar romantic, dan pokoknya ya aku suka banget. Tapi yang bikin aku ngasih buku ini full 5 bintang itu bukan cuma romansnya, tapi juga kondisi keluarganya Sebastian. Semua masalahnya itu terselesaikan dan misteri hilangnya ayahnya itu terungkap. Itu benar-benar yang paling menurut aku itu bagian yang paling mengharu biru, ditambah dengan romansnya yang sangat menurut aku ya sangat tipe aku banget gitu loh. Aku suka tipe romance yang seperti itu, dimana ada perbedaan social rank antara dua karakter. Aku suka banget yang seperti itu, makanya aku kasih 5 bintang.
Ada Cross Her Heart by Sarah Pinborough. Ini wait, I forgot. Oke, mystery thriller bercerita tentang Lisa. Lisa ini ibu satu anak, dan Lisa ini punya masa lalu yang sangat kelam dan dia dikejar-kejar oleh masa lalunya. Makanya dia overprotective. Bukan overprotective sih, ya protektif aja. Dia protektif sama Eva. Sementara si Eva sendiri dia sedang beranjak remaja, menjalani masa remaja, dan dia berkenalan dengan seseorang di Facebook dan dia tertarik dengan orang tersebut. Jadi semua kejadian di situ dihubungkan oleh benang merah. Aku suka banget buku ini karena gaya menulisnya menarik dan plotnya juga menarik. Dan bener-bener nggak nyangka kalau kejadiannya ternyata seperti kejadiannya seperti ini, bukan seperti yang aku bayangkan. Yang tadinya aku bayangkan ketika aku baca prolog itu, masa lalunya si Lisa mungkin seperti ini. Ternyata lebih kompleks dan itu yang bikin bagus. Kemudian eksekusi endingnya wow, seru banget, penuh dengan ketegangan. Dan kalau kalian suka baca thriller, aku benar-benar ngerekomendasiin kalian buat baca Cross Her Heart. Nggak bisa untuk nggak memasukkan buku ini ke dalam 5 buku favorit aku di tahun 2021. Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief. Ini buku pertama dari serial Percy Jackson and the Olympians. And I love this book so much. Sebenarnya ini buku ini reread. Aku cuma baca ulang karena aku baru beli box setnya. Jadi karena aku juga udah lama nyelesain buku pertama, tapi karena aku baru beli box set yang cover baru, makanya aku pengen ngikutin seri ini lagi. Jadi supaya nggak lupa, aku baca ulang lagi buku pertamanya. So ini benar-benar deserve 5 bintang. Tulisan Rick Riordan itu benar-benar sangat hilarious, benar-benar menghibur, dan kayak nggak bosan-bosan banget gitu bacanya. Dan selera humornya juga pas di aku. So terakhir adalah Last Time Standing karya Lauren Hall. Ini dipromosikan sebagai gabungan antara The Hating Game dan Crazy Rich Asians. Bercerita tentang Andrea. Andrea ini tinggalnya di Singapura. Dia orang Malaysia, wanita berusia 33 menjelang 34 tahun. Dia tinggal di Singapura, kerja di Singapura, dan dia punya pekerjaan masif yang sangat promising, sangat prestisius. Dia kerja di firma hukum. Kemudian dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Pokoknya dia wanita karir yang bisa dibilang mapan lah ya untuk dirinya sendiri gitu loh. Salah satu anggota keluarga Tang. Nah, keluarga Tang itu tipikal keluarga Asia yang masih beranggapan kalau orang dewasa di keluarga mereka itu, kalau ada orang dewasa yang sukses, yang mapan, yang semuanya udah punya apartemen sendiri, bisa bayar tagihan sendiri, cicilan sendiri, semuanya komplit. Tapi bagi keluarga Tang itu belum komplit kalau mereka belum berkeluarga, belum menikah dan belum punya anak. Dan pernikahan sendiri, kalau ada semacam family gathering, itu dijadikan kompetisi. Kayak, oh anak aku ini bakal menikah tahun ini, oh si ini bakal menikah tahun ini, tuh dijadikan kompetisi. Dan yang datang dengan tidak membawa pasangan itu bisa jadi ledekan. Jadi dia bukannya nggak mau menikah, dia juga sedang dalam tahap penjajakan mencari pasangan yang tepat. Di sini nggak cuman tentang kehidupan dan hubungan Andrea sama keluarganya dan sama teman-temannya, sama sahabat sekaligus sepupu kalau nggak salah. Kemudian dia dengan rekan kerjanya. Di sini banyak banget aspek-aspek dari kehidupan Andrea yang dibahas, mulai dari persaingan di tempat kerja, di mana dia berusaha untuk naik dari jenjang karir dia yang sekarang untuk ke jenjang karir yang lebih tinggi. Dan tadi persaingan di dalam perusahaan, kemudian juga mungkin persaingan eksternal, kemudian juga kalau nggak salah persaingan eksternal dengan firma hukum yang lain.
Terus juga love life-nya juga diceritain di sini, dimana dia nggak serta-merta langsung sama si langsung sama si cowok yang itu gitu loh. Jadi diceritain dia antar ketemu si ini, terus membina hubungan dengan si ini, membina hubungan dengan si ini dan segala macam. Semua itu dihubungkan dengan semua itu dikemas dengan sangat apik oleh Lord Ho dengan tulisan yang bener-bener hilarious, bener-bener menghibur. Sampai kayak aku bacanya tuh bener-bener ngakak, nggak berhenti-berhenti gitu loh. Di ending aja masih sempet-sempetnya bikin ketawa. Dan selain narasi dan deskripsi, gaya menulis Lauren Ho di sini juga ditampilkan dalam format diary. Kalau kalian pernah baca Bridget Jones' Diary, di situ ada tanggal, ada hari, dan ada sesuatu yang dia tulis itu semacam kayak kegiatan, kayak yang kecil-kecil, minum kopi atau apa gitu kan. Terlambat pergi ke kantor dan segala macam, pengalaman sehari-hari kayak daily life-nya si Andrea, yang serius lucu banget sih sebenarnya itu. Jadi aku suka banget sama Last Time Standing. Aku nggak kasih buku ini 5 bintang, tapi buku ini tetap termasuk dalam 5 buku terbaik yang aku baca di 2021. So, itu dia tadi buku-buku yang menurut aku sangat aku nikmati di tahun 2021. Sebenarnya masih ada lagi selain itu, tapi ya aku narrow it down gitu loh, biar cuma jadi 5, karena aku sendiri banyak ngomong. Jadi supaya videonya nggak terlalu panjang, aku cuma bikin 5 buku dalam satu list gitu. Jadi aku harap kalian suka sama video ini. Oh, BTW kalau kalian udah pernah baca buku-buku yang tadi aku sebutin, silakan drop opini kalian tentang buku tersebut di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, and I'll see you on the next one. Bye!